Sahabat Cak TV, selamat berjumpa lagi di channel Cak TV dan kali ini kita akan membedah atau membongkar bisnis bonsai. Ya, bisnis bonsai yaitu tanaman yang dikerdilkan dari tanaman aslinya, tanaman yang besar pohonnya ya. Jadi sangat indah. Tapi oke, sebelum kita lanjutkan lagi membedah bisnis bonsai ini, Anda yang baru saja bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita update terbaru video dan informasi, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Kemudian juga jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman Anda atau kolega Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga senang dengan video informasi tentang bonsai ini. Baik, kembali ke fokus bahasan kita tentang bisnis bonsai. Bisnis bonsai ini memang punya keunggulan tersendiri, yaitu tidak akan pernah surut ya, karena ini merupakan tanaman yang berkaitan dengan keindahan dan otomatis semua orang suka dengan keindahan itu dan terus diburu. Jadi bukan hanya sekedar tren tetapi memang satu kebutuhan, meskipun bukan kebutuhan primer tetapi akan terus ada, akan terus dicari gitu ya. Karena itu punya kelebihan tersendiri dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Nah, untuk bisa memulai bisnis ini tentu saja ada banyak hal yang perlu dipersiapkan ya. Di antaranya yaitu tentang pembibitan atau pencarian bahan untuk bonsai. Nah, pencarian bahan untuk bonsai ini macam-macam, bisa dilakukan dengan pembibitan tersendiri atau mencari di hutan. Jadi berkaitan dengan bahan untuk membuat bonsai ini atau pembibitan memang tergantung dari jenis tanamannya itu seperti apa gitu ya. Misalkan kalau kita memanfaatkan pohon asam sebagai bahan untuk bonsai, maka ini beberapa cara kita bisa mencari anakan dari pohon asam atau membibit sendiri dari biji asamnya sendiri. Jadi macam-macam ya, tergantung jenis bonsai yang akan kita buat, kemudian nanti akan kita rawat dan menjadi bagus gitu ya. Memang kalau kita melihat dari jenis bahannya banyak sekali, bisa pohon beringin, kemudian juga bisa pohon asam, pohon serut, kemudian juga ada beberapa pohon lainnya yang memang sangat layak untuk dibuat bonsai ya. Oke, jadi itu. Nah, kenapa bisnis bonsai ini masih sangat menarik? Pertama, diantaranya satu tadi yaitu berkaitan dengan ini bukan tren, tetapi memang kebutuhan masyarakat tertentu akan tanaman hias. Jadi sangat tinggi memang, kemudian juga nilai jualnya itu juga sangat tinggi ya. Beberapa kali kalau kita melihat dari keinginan masyarakat baik yang produsen maupun pembeli ini sama-sama kuat. Kalau pembelinya ini memang masih bisa kita lihat rata-rata memang kalau sudah jadi ini bisa jadi jutaan rupiah gitu ya. Sementara kalau pohon bonsai ini masih dalam proses memang harganya bisa ratusan ribu rupiah. Nah, kalau yang memang masih benar-benar jadi tahap awal untuk di bonsai memang ya akan murah karena kan belum dirawat. Jadi misalkan kalau ini dibagi 3 kelompok gitu ya. Jadi misalkan pohon asam. Pohon asam kita bibit dengan bijinya. Jadi memilih biji buah asam yang sudah benar-benar tua gitu ya. Kemudian kita tanam, nanti akan muncul tunasnya. Nah, kalau masih kecil pohonnya tentu saja harganya masih murah karena belum ada sentuhan seni di situ. Tetapi kalau sudah mulai proses gitu ya, proses membuat bonsai dari pohon asam ini dengan menambahkan pembentukan pohon asam, misalkan dengan menambah kawat di situ untuk mengatur pertumbuhannya ke arah mana, maka sudah berproses semacam itu ya bisa lumayan agak mahal. Nah, kalau sudah jadi beneran ini yang benar-benar mahal ya. Nah, kekuatan bisnis ini di produsen terbilang cukup kuat karena beberapa kali atau bahkan hampir setiap tahun ada festival bonsai yang sering kali terjadi, bahkan tiap tahun ada ini festival bonsai se-Indonesia.
yang biasanya dilaksanakan di Madura ya, di Bangkalan. Jadi di alun-alun Bangkalan itu tercatat sejak sebelum COVID sampai saat ini setiap tahunnya ada pameran atau festival bonsai, dan semakin tahun pesertanya semakin banyak. Ini menunjukkan bahwa kekuatan di produsen untuk memproduksi bonsai ini sangat tinggi. Ada kemauannya sangat tinggi. Itu dari sisi produsennya ya. Jadi di situ ada festival, kemudian juga nanti juaranya, nah jadi mahal sekali ini bonsai yang sudah jadi ini. Kemudian dari sisi pembelinya, kita masih banyak melihat di kalangan rumah-rumah orang yang berduit ya, meskipun mungkin tidak mewah lah, golongan menengah ke atas, itu mereka membutuhkan bonsai ini untuk menghias halaman rumah mereka. Artinya pangsa pasar bonsai ini memang masih terbuka. Menurunnya, naiknya permintaan bonsai ini tentu saja biasanya tidak terlalu signifikan ya. Tidak terlalu signifikan dalam artian begini, kalau perekonomian biasa-biasa saja atau landai-landai saja, tentu permintaan ini juga akan tidak terpengaruh begitu besar gitu ya. Nah itu dari sisi bonsainya, dari sisi pembelinya atau mereka yang memanfaatkan bonsai ini. Nah seperti yang kita lihat ini adalah bonsai dari pohon asam ya. Dan ini memang masih dalam proses, tidak terlalu banyak sentuhan. Karena kalau kita lihat kondisinya ya masih masih sangat belum benar-benar terbentuk ya. Ini bahan-bahan yang dikumpulkan. Nah, bahan-bahan di sini memang seperti yang saya sampaikan tadi, ada sebagian yang itu didapatkan dari hutan. Jadi kalau dari hutan ya bisa dibilang nol rupiah ya, artinya kita mencari dengan menggunakan tenaga kita, kemudian masuk hutan mencari tanaman itu. Biasanya kalau di hutan ada yang tanaman serut, kemudian ada tanaman beringin bisa gitu ya di bonsai. Nah itu yang ada di tempat ini. Seperti yang kita lihat ini masih dalam proses pembentukan, artinya memang belum benar-benar tersentuh secara mendalam gitu ya, karena ada beberapa teknik. Jadi beberapa teknik pembentukan bonsai ini supaya daunnya mengecil memang dari akarnya. Nah justru keindahannya di situ ya. Kalau kita lihat pohon aslinya itu kan bisa membesar. Kenapa? Karena di dalam tanah secara umum itu kan akarnya bisa kemana-mana, dan dia bisa, akar tunjangnya itu bisa terus menghujam ke tanah. Sementara kalau yang di pot ini kan tinggal akar serabutnya. Nah akar serabut ini yang memang membuat kondisi tanaman ini terbonsai. Kemudian daun-daunnya bisa dibuat lebih kecil ketika ya memang saling sinergi ya. Pada waktunya dibuang ya dibuang gitu ya. Nah ini kondisi beberapa catatan yang kita dapatkan. Kemudian juga ada bonsai yang terbuat dari flamboyan ya. Jadi kalau kita lihat paling tidak ada beberapa pohon secara umum yang bisa dipakai untuk bonsai ini, diantaranya flamboyan yang hampir mirip dengan dengan pohon asam ya. Kemudian ada serut, kemudian juga ada pohon beringin. Nah tapi ini sebetulnya tidak dibatasi hanya 4 jenis ini, tapi secara keseluruhan. Oke, yang perlu diperhatikan sebelum kita masuk ke bisnis bonsai ini, sekali lagi bisnis ini sangat menarik ya. Bisnis ini sangat terbuka dan butuh kesabaran, karena membentuk bonsai ini tidak sehari 2 hari, tapi dalam proses. Makanya semakin banyak yang kita proses akan semakin bagus. Jadi bertahap. Mungkin ini sudah sampai 3 bulan, yang satunya sudah sampai 6 bulan, yang satunya sudah sampai setahun bahkan lebih. Nah, kelebihan kalau kita membuat bahan bonsai yang begitu banyak dan secara bertahap, maka panennya, kalau istilah pertanian, kita panen itu nanti kan terus menerus ya. Jadi regenerasi itu. Nah,
Ini satu kelebihan dari bisnis bonsai. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.